Ada lagi pertanyaan? Masih dari brosur halaman 6 masuk ke 7. An Nabi Humaid as-Sa'idi qala ista'mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi ala shadaqati Bani Sulaimin yud'a ibna al-Utbiyah. Falamma ja'a hasabahu qala hadza malukum wa hadza hadiyatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahalla jalasta fi baiti abika wa ummika hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta shadiqan. Summa khatabana fahamidallaha wa asna alaihi summa qala amma ba'du fa inni asta'milur rajula minkum 'alal 'amali mimma wallani Allahu fayati fayaqulu hadza malukum wa hadza hadiyatun uhdiyat li afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan wallahi la ya'khudhu ahadun minkum minha syai'an bi ghairi haqqihi illa laqiyallaha ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamati fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu rughaun aw baqaratan laha khuwarun aw syatan tay'aru. Summa rafa'a yadayhi hatta ru'iya bayadu ibtaihi summa qala Allahumma hal ballaghtu basura aini wa sami'a udhuni. Rawahu Muslim. Dari Abu Humaid as-Sa'idi, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan laki-laki dari suku Al-Azdi untuk mengurus sedekah atau zakatnya Bani Sulaim. Laki-laki itu biasa dipanggil Ibnul Utbiyah. Begitu tiba dari melaksanakan tugasnya, ia langsung menghitung hasilnya. Ia berkata, ini harta kalian dan ini merupakan hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah dan ibumu sampai datang kepadamu hadiahmu jika kamu memang benar? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berpidato di hadapan kami. Setelah beliau memuji Allah dan menyanjungnya, selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun sesudah itu, sesungguhnya aku menugaskan seorang di antara kalian untuk melakukan suatu pekerjaan yang dikuasakan oleh Allah kepadaku. Ketika kembali dari tugasnya, orang itu berkata, ini harta kalian dan ini hadiah yang diberikan untukku. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah ibunya sampai datang hadiah itu kepadanya jika dia memang orang yang benar? Demi Allah, tidaklah seorang pun di antara kalian yang mengambil sesuatu darinya yang bukan haknya, melainkan pada hari kiamat akan bertemu Allah Ta'ala dengan menanggung beban yang berat. Sungguh, aku akan mendapati salah seorang di antara kalian bertemu Allah sambil membawa unta yang bersuara, atau lembu yang melenguh, atau kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi hingga kelihatan putih kedua ketiaknya, lalu mengucapkan, Allahumma hal balaghtu, ya Allah, bukankah saya telah menyampaikan? Abu Humaid as-Sa'idi berkata, mataku melihat dan telingaku mendengar. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, apabila saya selaku bendahara ujian atau tes semesteran di suatu sekolah, lalu dari hasil fotokopi soal-soal ujian saya mendapatkan bonus, sebaiknya bonus itu diberikan kepada panitia selaku yang bekerja sebagai imbalan jerih payah atau dikembalikan ke sekolah, sebab panitia tidak boleh mendapat honor dari sekolah, yang dibolehkan adalah mendapatkan konsumsi saja. Nah, dengan itu kan
apa yang dikatakan Rasulullah ini kan sudah menjadi kebiasaan loh. Orang-orang sekarang tidak hanya itu ya, tadi uang sekolah ujian memang sudah dia tiap guru tiap bulan kan sudah dapat gaji dari pekerjaan guru antara dia mengoreksi, memberi ulangan, mengoreksi ulangan termasuk itu tadi mengandalkan kemudian memfotokopikan uang yang kamu gunakan itu dalam melaksanakan tugas itu perintah dari mana? Ya, perintah dari sekolah ada. Menggandakan soal-soal ujian ke fotokopi, kemudian fotokopinya kebetulan teman akrab kenal dengan dirinya, kebetulan yang ditugasi kamu. Nah, karena teman akrab itu dikasih hadiah. Tapi contoh Nabi aja. Orang ini ditugasi Rasulullah memungut zakat dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Ya sudah dipungut dilaksanakan dengan baik. Lah karena baiknya orang yang dipungut zakatnya itu seneng, serasa tidak ada kosong ngeterke zakat sendiri ke Baitul Mal, tapi sudah ada yang mengambili. Nah, dia rasa senang itu memberi hadiah kepada yang mengambil. Ya, mengambil. Tapi orang ini masih baik, sampaikan jujur, sampaikan kepada Rasulullah. Lah sampai tugasnya dilaksanakan dengan baik, apa yang terjadi pada dirinya laporkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini hasil saya mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Terangkan semua. Adapun ini yang lain ini bagian saya. Saya diberi hadiah dari orang-orang yang saya ambil zakatnya tadi. Ya. Maka Rasul mengatakan, kenapa? Kalau memang kamu orang yang benar begitu, kenapa kamu tidak duduk di rumah aja? Duduk di rumah aja ayah dan ibumu sudah duduk. Nah, sampai hadiah itu datang kepadamu. Ya, tidak mungkin lah. Dia diberi hadiah tadi karena memunguti zakat tadi. Kalau dia duduk di rumah ya tidak mungkin dapat hadiah. Maksudnya kamu dapat hadiah tadi karena kamu memunguti zakat dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat itu diambili zakatnya senang. Nah karena senang malah memberi hadiah kepada yang memberikan tadi, yang mengambil tadi. Nah itu disampaikan kepada Rasulullah. Jujurnya orang dulu masih disampaikan kepada Rasulullah. Kalau orang sekarang misalnya tugas dari sekolah tadi, yang fotokopi dan sebagainya tadi kan dapat kortingan dari yang punya perusahaan fotokopi itu sudah disampaikan kepada kepala sekolah ya enggak, pada ketua panitia ya tidak ada, diambil tipek sendiri itu aja sudah. Ini disampaikan. Nah, setelah disampaikan, nah, maka seperti yang kamu tanyakan tadi, kalau kamu memfotokopi kamu dapat bonus, ya harusnya sampaikan kepada yang mendugasi kamu, kepala sekolah tadi, dapat kepala sekolah. Karena panitia tidak dapat apa-apa kecuali hanya makanan lah. Makanan itu pun sudah tahu, ada harusnya tidak diberi apa-apa, kamu sudah memang pegawai tiap bulan digaji kamu. Apalagi pegawai negeri pemerintah tiap bulan digaji. Andai kata kamu bukan pegawai negeri atau pegawai pemerintah, kamu ya pegawai di perusahaan di sekolahan itu tiap bulan mesti kamu dapat gaji dari situ. Nah, mestinya kalau dapat bonus itu bukan dibagi pada panitia, gitu. Yang panitia itu ya semua melaksanakan tugas dari mana? Kalau kamu dari sekolah jadi sampaikan pada sekolah, pada sekolah. Ya, ini karena saya petugas dari sekolah ini, maka saya dapat bonus hasil fotokopi tadi saya serahkan pada kepala sekolah. Terserah untuk kepala sekolah digunakan apa? Apakah hanya akan diberikan kepada yang panitia lagi? Apa dibagi pada semua guru-guru yang ada atas pijakan panitia atau pijakan kepala sekolah tadi? Karena walaupun tidak menjadi panitia tadi,
guru-guru yang lain juga melaksanakan tugas yang lain. Kamu mengawasi anak ujian, guru yang lain mengajar. Kalau kamu memfotokopi, yang lain ya mungkin mencatatkan, diktekan dan sebagainya. Yang lain-lain. Jadi artinya pekerjaan itu ya tidak boleh itu dipek sendiri, apalagi menurut sendiri dibagi seluruh panitia. Ya mestinya dikembalikan, menurut hadis ini kembalikan kepada yang menugasi kamu. Yang menugasi kamu kalau kepala sekolah, yang kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, ya saya tadi fotokopi di sana, ini naskah ujian ini saya fotokopi semua, ya, sudah selesai, dapat bonus. Ya, nah bonusnya berapa ya sudah berikan kepala sekolah tadi. Kepala sekolah akan bagaimana nih mungkin itu bukan miliknya kepala sekolah, milik sekolahan tadi. Nah, biasanya juga kadang-kala tiap tahun dapat seragam. Nah, ada petugas yang ditugasi untuk memberikan seragam untuk guru-guru sekolah itu misalnya. Ya ada. Nanti karena sudah baik juga kepada toko langganannya itu, ya karena ada diberi korting, ini hadiah lah, hadiah untuk yang membelikan tadi seragam tadi. Nah itu bukan milik, walaupun hadiah yang benar itu ini bukan milik saya kan, ya kalau mau dikembalikan ya tidak usah ada diberi hadiah untuk saya, dikortingkan semua aja, harga semua berapa lah itu bagus. Kalau tidak ya diterima, nanti sampaikan kepada sekolah yang menugasi kamu tadi. Nah, sehingga nanti harganya mestinya sekian tapi dipotong sekian sehingga tinggal sekian. Nah begitu. Kalau tidak disampaikan, maka Nabi mengatakan kalau mau itu hadiah untuk kamu, kamu tadi tidak usah datang ke tempat-tempat yang kamu punguti zakat tadi, kamu duduk di rumah coba hadiah itu datang apa tidak? Kalau tidak berarti kamu mendapat hadiah karena tugas tadi. Nah karena tugas kamu mendapat hadiah, maka setelah dapat hadiah kembalikan pada yang menugasi tadi. Ya, berarti dalam ini tadi yang menugasi Rasulullah. Nah kalau tidak, nah nanti di hari kiamat akan menjadi beban. Ya, nanti kalau misalnya kamu menunjukkan ya mengambil zakat dari orang yang memelihara kambing misalnya ya, ya ini hadiah untuk kamu sudah di kambing satu. Kalau sudah diberikan nanti ya di hari kiamat akan memikul kambing yang mengembek tadi akan kamu pikul. Di hari kalau hadiahnya unta ya unta, sapi ya sapi yang akan melenguh-lenguh ya, kamu pikul tadi sambil bengok-bengok suaranya tadi. Nah itulah artinya akan menjadi tanggung jawab, memikul beban tanggung jawab berat di hadapan Allah nanti. Nah, artinya dengan begitu tidak halal. Nah, mestinya kalau kamu dapat hadiah, sampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini hasil pungutan zakat sekian. Adapun ini, serahkan ini orang tadi memberi hadiah kepada saya, ini serahkan pada Rasulullah. Nanti Rasulullah nanti bagaimana? Ya, inilah kebiasaan bagi kita itu. Mau diberi korting itu tidak lupa kepada yang memberikan tugas, dah seolah-olah itu bagiannya sendiri. Maka kalau ya, itu tidak halal, yang harta yang begitu tidak halal. Ya, karena kamu kalau memang itu kamu diberi hadiah, coba kamu duduk di rumah dapat hadiah apa tidak? Tentu tidak akan mendapat. Berarti kamu mendapat hadiah itu karena tugasmu tadi, bukan karena kamu duduk di rumah diberi. Dengan kata lain, kalau kamu tidak bertugas ya tidak akan mendapat hadiah itu. Kamu mendapat hadiah karena tugas ini. Nah, karena tugas ini yang menugasi Rasulullah, ya kembalikan pada Rasulullah hadiah tadi. Itu terangnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, apalagi